Hello guys, apa kabar semuanya? Kali ini Karya Muda kembali menampilkan cerita horor terseram. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Rumania pada tahun 2004, dan film ini yang berjudul The Crucifixion, kisah akibat perawan yang berjinah. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe, dan tekan notifikasi. Oke guys, kita lanjut. Inilah alur cerita selengkapnya. Diceritakannya, pada hari itu, di gereja seorang pastor dan beberapa birawati sedang melakukan penyaliban kepada seorang wanita yang bernama Adelina. Diketahui Adelina terpaksa harus disalib karena dia kerasukan oleh sesosok jurik atau iblis. Di salah satu ruangan, mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pengusiran jurik atau iblis. Beberapa hari setelah proses pengusiran jurik kepada Adelina, terdengar kabar di berita kalau Adelina kini dinyatakan tewas. Semenjak kejadian itu, Pastor Demitro dan beberapa birawatinya yang menjalankan prosesi pengusiran jurik atau iblis pada saat itu, kini menjadi terdakwa, harus bertanggung jawab atas kematian Adelina, karena setelah diselidiki dan barang bukti yang ada di TKP, polisi menyimpulkan kalau itu tindakan pembunuhan, dan kabar tersebut menjadi perguncingan di masyarakat luas. Meskipun pihak polisi sudah menemukan barang bukti secara konkret, namun tidak serta-merta bisa menjadikan itu sebuah fakta. Dengan apa yang terjadi di sana sebenarnya, berbagai opini liar pun bermunculan. Masih menjadi misterius soal kematian Adelina. Sebagian orang ada yang beranggapan kalau kematian Adelina ada campur tangannya jurik atau iblis. Nicole sebagai wartawan meminta kepada Philips ayahnya untuk dia diterjunkan langsung mencari tahu, melakukan investasi ke tempat kejadian perkara. Nicole ngotot ingin mencari tahu fakta sebenarnya di lapangan. Sang ayah pun mengizinkan untuk Nicole mencari fakta yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Nicole pun terbang dari Amerika menuju ke Rumania. Sesampai di Rumania, terlebih dahulu, Nicole menemui Pastor Demitro, yang kini dia menjadi tersangka berada di penjara. Dari penjelasan pastor, penyebabnya dia kerasukan jurik atau iblis karena dosa cinta yang sudah dibuatnya bersama seorang pria Jerman. Kala itu Adelia temui Pastor Demitro untuk meminta pembuangan dosa. Saat Adelina mau melakukan pembersihan dosa, ternyata di dalam tubuh Adelina ada sosok jurik yang bersemayam di dalam tubuhnya. Diduga kalau jurik atau iblis itu berasal dari pria Jerman yang sudah menyetubuhi Adelina. Karena Adelina sudah tak suci lagi, jurik pun dengan mudah bisa memasuki tubuhnya. Pastor menceritakan kepada Nicole, dikala dia melakukan ruqyah atau mengusir iblis yang ada pada tubuh Adelina, ternyata butuh beberapa waktu bagi pastor untuk mengetahui jenis iblis yang bersemayam di tubuh Adelina tersebut, dan pada akhirnya, iblis itu mengaku kalau namanya adalah iblis Angares. Iblis Angares merupakan salah satu iblis terkuat. Sangat tidak mudah bagi pastor untuk mengeluarkan iblis itu dari tubuh Adelina. Di tengah ia melakukan proses pengusiran iblis tersebut, lalu datang seorang uskup gereja. Uskup gereja yang mengetahui kalau pengusiran iblis yang dilakukan Pastor Demitro adalah pengusiran iblis yang tanpa persetujuan pihak gereja, dan itu yang merupakan pelanggaran berat dalam aturan gereja. Di saat itu, bukan tanpa alasan Pastor Demitro melakukan eksorsistem terhadap Adelina, karena situasinya yang sudah gawat darurat. Sebenarnya pengusiran jurik atau iblis terhadap Adelina sudah hampir selesai. Si jurik pun yang sudah menyerah dan mau keluar dari tubuh Adelina. Namun si jurik yang melihat perselisihan antara Pastor Demitro dengan Uskup Gorning, lalu si jurik atau iblis pun kembali berulah. Si jurik pun memanfaatkan kondisi keadaan tubuh Adelina yang sangat lemah, hingga akhirnya si jurik atau iblis pun mampu membunuh Adelina saat Adelina mau dibawa ke rumah sakit. Dari semua penjelasan Pastor Demitro, Nicole sendiri, sebagai orang ateis, sebenarnya tidak mempercayai kalau ada orang yang kerasukan oleh jurik atau iblis. Dia masih mencari jawaban yang bisa dimengerti oleh logika manusia. Tak hanya kepada Pastor Demitro saja, Nicole pun mencari jawaban atas kematian Adelina dari sudut pandang medis. Dokter mengatakan kalau Adelina tewas seperti yang tercekik kehabisan napas. Namun dari pihak medis sendiri merasa masih ada yang aneh. Namun mereka tidak menemukan tanda atau bekas memar di lehernya. Kalau Adelina tewas karena tercekik,
dan sampai pada saat ini pun pihak medis masih menyelidiki penyebab pastinya. Investigasi pun berlanjut, kini Nicole mendatangi sebuah gereja yang ada di pedesaan, yang pada hari itu di gereja sedang melakukan upacara pemakaman Adelina. Setelah pemakaman selesai, Nicole pun menghampiri seorang wanita. Dia adalah Paduva, salah satu orang terdekat Adelina. Nicole menjelaskan maksud kedatangannya untuk mencari tahu soal kenapa pastor di Metro membunuh Adelina. Namun dari jawaban Paduva membuat Nicole pun terheran. Paduva mengatakan, bukan pastor di Metro yang membunuh Adelina. Nicole kembali masuk ke dalam gereja untuk melihat jasad Adelina dari dekat. Tiba-tiba saat itu suasananya terasa berbeda, seperti ada sesuatu di balik pintu, membuat Nicole malah semakin penasaran, dan mencoba masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Dia memasuki sebuah ruangan, di mana tempat saat Adelina disalib. Di sana juga Nicole melihat ada bekas darah kering, yang masih berceceran di lantai. Tak lama kemudian, keberadaan Nicole pun diketahui oleh pihak gereja dan Nicole pun diusir. Untuk memudahkan investigasi, Nicole pun menginap yang tak jauh dari gereja. Keesokan harinya, Nicole pun pergi ke gereja lainnya, untuk menemui pastor muda yang bernama Anton. Nicole mencari informasi sebanyak mungkin, mencoba bertanya banyak hal tentang kematian Adelina, dan pastor Dimitro, yang diduga terlibat dalam kematian Adelina. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Nicole kepada Anton, di sini Nicole sendiri tidak mempercayai dengan apa yang menimpa kepada Adelina, kalau Adelina dirasuki oleh jurik atau iblis. Dan memang faktanya kita tahu, kalau Nicole sebenarnya orang ateis, Tuhan saja dia tidak percaya, apalagi kepada iblis. Menurut Nicole, iman itu diajarkan bukan bawaan dari lahir. Sedikit ada perdebatan antara Anton adalah orang yang percaya Tuhan, dan Nicole yang tidak mempercayai akan keberadaan Tuhan, merasa pembicaraan mereka malah melebar kemana-mana. Nicole pun menanyakan kembali Paduva, dan seorang pria yang bersama Paduva, waktu di saat pemakaman. Anton mengatakan jika Nicole ingin tahu lebih banyak tentang kematian Adelina, Anton menyarankan kepada Nicole untuk datang ke gereja katedral, menemui Uskup Gorning, karena yang tahu kejadian pada malam itu. Dan keesokan harinya, Nicole pun menemui Uskup Gorning, menanyakan kenapa pihak gereja tidak membela pastor Dimitro. Jika memang benar kalau kematian Adelina ada campur tangan jurik atau iblis, namun dari pernyataan uskup, Adelina sendiri sebenarnya bukan kerasukan jurik. Uskup mengatakan, kalau Adelina sedang sakit gangguan jiwa, justru uskup beranggapan kalau pastor Dimitro hanya memanfaatkan keadaan Adelina saja, melakukan penipuan dengan kedok agama. Berpura-pura Adelina yang kerasukan jurik atau iblis, dan melakukan pengusiran jurik yang padahal itu hanyalah sebuah kebohongan. Semakin banyak yang terungkap semakin Nicole bersemangat untuk mencari informasi lainnya, walaupun informasi tersebut masih mentah, belum bisa menimbulkan kebenarannya. Setelah selesai berbincang dengan uskup, Nicole pun keluar dari gereja. Dia tidak langsung pergi, justru dia menyelinap masuk diam-diam ke dalam ruangan bawah tanah itu lagi. Nicole pun masuk ke salah satu kamar, dan dia menemukan foto Adelina bersama Paduva. Dan saat dia mau keluar dari sana, Nicole pun dikagetkan dengan adanya seorang remaja yang berdiri di atas reruntuhan pagar, menatap tajam ke arahnya. Nicole pun tidak begitu menghiraukan orang tersebut, lalu segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Nicole pun pergi menemui Paduva. Di rumah Paduva sendiri, Paduva adalah sahabat Adelina. Bahkan Marinasu ayahnya Paduva sudah menganggap Adelina sebagai bagian dari keluarganya. Nicole pun masih menanyakan pertanyaan Paduva waktu itu. Kalau bukan pastor di Metro pelakunya, lalu siapa yang sudah membunuh Adelina? Lalu Paduva memberitahukan kepada Nicole, kalau si iblislah yang sudah membunuh Adelina. Karena si jurik itu sempat berbicara kepada Paduva. Paduva menceritakan Adelina sewaktu masih hidup, di dalam kamar, saat Paduva mau memberikan Adelina makan. Dia melihat Adelina yang sudah bertingkah aneh. Di dalam kamar juga Paduva melihat bangkai lalat, yang sudah berserakan di lantai, dan saat Paduva mendekati, tiba-tiba wajah Adelina yang terlihat pucat,
Dengan kedua bola matanya yang menghitam, Adelina juga mampu mengangkat tubuh Padufa dengan satu tangan saja. Saat itu jurik yang ada di dalam tubuh Adelina, hanya menyuruh Padufa untuk pergi dari sana. Padufa juga menceritakan, awal mula perubahan yang terjadi kepada Adelina, berawal setelah kepulangannya dari Jerman. Setelah Adelina bertemu dengan Padufa, lalu Adelina menemui Pastor Gabriela. Pastor Gabriela yang dia anggap oleh Adelina sebagai ayahnya sendiri, dan sesudah sampai mereka ke gereja, hal tak diduga pun terjadi. Pastor Gabriela pun malah menjatuhkan diri dari atas menara lonceng gereja, hingga Pastor Gabriela pun tewas. Entah apa yang membuat Pastor Gabriela menjatuhkan diri. Namun pada saat itu, Adelina adalah orang yang paling terpukul atas kematian Pastor Gabriela. Semenjak kejadian tersebut, Adelina mulai berperilaku aneh. Adelina juga tidak mau lagi masuk ke dalam gereja, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. Hari ke hari, keadaan Adelina sudah semakin parah. Padufa sebagai orang terdekat, menyaksikan keanehan-keanehan yang terjadi terhadap Adelina. Dimulai ada hewan melata yang keluar dari lubang hidungnya. Untuk di pertemuan pertama, Nicole tidak menanyakan banyak hal kepada Padufa. Nicole pun kembali ke hotel. Semakin Nicole mencari tahu soal Adelina, kini keanehan pun berbalik, mulai menampakkan diri kepada Nicole. Dia terbangun dari tidurnya, karena dia mendengar suara gaduh, yang awalnya Nicole tidak percaya kepada hal gaib, tapi di malam itu terasa berbeda, pintu itu yang bergerak dengan sendirinya, dan suara langkah yang tak pasti. Perlahan Nicole mencoba mendekati, tiba-tiba. Lalu keesokan harinya, Nicole pun menemui Padufa lagi. Ketika itu Padufa menceritakan sebuah rahasia tentang Adelina kepada Nicole, yang tidak ada orang yang tahu. Padufa bercerita, kalau Adelina sendiri suka mendapat bisikan-bisikan yang aneh. Beberapa bulan yang lalu, sebelum kepulangan Adelina dari Jerman, Adelina sempat mengirimkan surat kepada Padufa. Dia menceritakan bahwa dia jatuh cinta kepada seorang pria di Jerman, dan pria itu berjanji akan menikahi Adelina. Saat itu Adelina merasa dilema antara perasaannya kepada pria itu dan kesetiaannya kepada Tuhan, namun akhirnya tergoda oleh bujuk rayuan dia, dan sampai menyerahkan keperawanannya kepada pria Jerman tersebut. Di saat Adelina sedang tidur, Padufa melihat keanehan di balik selimut yang dipakai Adelina. Padufa melihat ada hewan melata yang mengerumuni di bagian organ kewanitaannya, dan Padufa ketika itu yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya mendoakannya semoga tidak terjadi apa-apa, lalu menyiramkan air suci ke sekeliling tempat tidurnya Adelina. Namun tiba-tiba, Adelina yang dikuasai iblis, dia mulai menunjukkan keberadaannya, dan dari semenjak itu, iblis tak pernah keluar lagi dari tubuh Adelina. Lalu dia dibawa ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit malah berkata, kalau Adelina memiliki gangguan jiwa, dan itulah cerita di awal yang sebenarnya, sebelum Adelina diobati dengan cara melakukan pengusiran iblis oleh Pastor Dimetro. Saat Pastor Dimetro melakukan ruqyahnya, terlihat Adelina yang merasa kesakitan, karena iblis Agares yang bersemayam di tubuhnya marah. Lalu ketika itu Adelina mati karena dibunuh iblis tersebut. Dan sepertinya, perjalanan Nicole sebagai wartawan, yang mencari asal mula cerita penyebab kematian Adelina sudah selesai, dan ternyata Adelina mati bukan karena Pastor Dimetro, melainkan karena ulah jurik atau iblis yang merasukinya yaitu iblis Agares, yang mampu membunuh Adelina, dan cerita film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih.